Sebuah cerita tentang seorang pemuda Inggris yang niatnya liburan di Thailand, tapi malah berubah jadi acara survival 101. Bayangkan, niat meneliti hutan belantara, malah ketemu suku primitif dan menikahi salah satu warga yang paling cantik di sana. Gimana kelanjutannya? Yuk kita mulai ceritanya. Film ini dibuka dengan seorang pria bernama Bradley, fotografer penuh ambisi yang ingin mendokumentasikan keindahan alam dan budaya Thailand. Bradley menaiki kereta api menuju perbatasan Thailand-Burma dengan penuh semangat seperti turis yang baru lihat promo tiket murah. Di sana dia disambut pemuda lokal bernama Yuan yang siap jadi pemandunya. Namun ada momen horor ala film trailer saat seorang di pelabuhan memperingatkannya agar ekstra hati-hati karena masih ada suku pedalaman yang bisa membahayakan mereka. Tapi Bradley, seperti karakter utama film yang selalu mengabaikan nasihat penting, hanya menganggap itu angin lalu. Mereka pun naik perahu menikmati perjalanan sampai akhirnya Yuan mulai ragu. "Bro, ini kayaknya udah kelewat jauh deh," kata Yuan. Tapi Bradley bilang, "Tenang, kan ada Google Maps." Ya, meski jelas di hutan sinyal pasti nihil, Bradley tetap memaksakan keinginannya untuk masuk lebih jauh. Karena sudah sore, mereka pun memutuskan bermalam di sana. Pagi harinya, Bradley bangun dan Yuan hilang. Dia mencari dan betapa terkejutnya saat menemukan Yuan sudah tewas terkena anak panah. Dan inilah awal mula perjalanan liburannya menjadi, lomba bertahan hidup. Bradley yang panik malah tercebur ke sungai dan langsung ditangkap suku pedalaman yang rupanya sudah mengintainya. Suku ini menganggap Bradley adalah manusia ikan. Gara-gara dia pakai baju renang. Kepala suku memerintahkan agar dia digantung dalam jaring. Dan anak-anak suku menjadikannya mainan seperti boneka action figure. Bradley yang terjebak seperti tokoh di reality show Survivor Extreme Edition menyaksikan hal mengerikan. Suku ini menangkap musuh mereka, suku Kukuru, dan melakukan eksekusi sadis. Keadaan mulai terasa makin seram. Tapi tiba-tiba muncul secercah harapan berupa Maraya, anak kepala suku. Gadis itu cantik, baik, dan sedikit penasaran sama Bradley. Maraya memohon kepada ayahnya agar Bradley tidak dihukum. Dia juga manusia, cuma agak basah dikit waktu ketangkep katanya. Sang ayah setuju, tapi dengan satu syarat, Bradley jadi pekerja paksa alias budak. Di sela-sela kerja paksa, Bradley melihat Maraya sering memandanginya dengan senyum kecil. Mungkin ini awal drama cinta, tapi pas Maraya mencoba menyuapi Bradley, dia malah menggigit tangan Maraya. Akibatnya, Maraya malah jadi baper. Gigitan itu terbayang-bayang terus di kepalanya. Kemudian seorang wanita tua yang bisa sedikit berbahasa Inggris membantu Bradley. Kalau mau kabur, sekaranglah waktunya katanya. Hari ini ada pesta matahari. Tapi belum sempat Bradley merencanakan kabur, kepala suku muncul dan bilang, "Hari ini kamu libur kerja, kita rayakan pesta matahari." Saat pesta berlangsung, Bradley memanfaatkan kesempatan untuk jalan-jalan. Dalam perjalanannya, ia tanpa sengaja melihat Maraya dan teman-temannya mandi di sungai. Bradley terkejut sekaligus kagum. Dia berpikir, wow, ternyata wanita pedalaman tidak kalah cantik dan mempesona. Tapi suasana kagum itu tak berlangsung lama karena tiba-tiba sebuah helikopter melintas di atas desa. Semua penduduk langsung panik dan bersembunyi seperti lagi main petak umpet. Sementara Bradley yang merasa ini kesempatan emas mencoba memanggil helikopter itu. Sayangnya aksinya malah membuatnya dipukul oleh salah satu pria suku dan nyaris saja ia dibunuh. Kalau saja Maraya tidak membela dan menyelamatkannya. Malamnya pengasuh Maraya diam-diam datang lagi untuk mengobati Bradley. Bradley meminta pengasuh itu mencarikannya sampan agar bisa kabur. Namun wanita itu memperingatkan, kalau ketahuan, hukumannya kejam loh. Ini bukan kayak denda telat bayar pajak, tapi lebih kayak dihukum game over. Bradley yang mulai merasakan vibe horor jadi ragu dan memilih bertahan untuk sementara. Keesokan harinya, Bradley kembali bekerja seperti biasa. Tapi tiba-tiba terjadi insiden di tempat kerja.
Seorang pria terluka parah dan akhirnya meninggal di tempat. Dalam waktu singkat, desa langsung menggelar upacara kremasi. Namun, bagian anehnya muncul saat abu jenazah itu dijadikan altar untuk ritual pernikahan kilat, di mana istri pria yang baru saja meninggal digarap dan ditanam oleh beberapa pria sebagai simbol dia resmi jadi janda. Bradley hanya bisa melongo sambil berpikir, ritual ini levelnya sudah di atas ekspektasi budaya unik yang aku cari. Di tengah kekagetannya, pengasuh Maraya mendatangi Bradley. Dia berkata kalau mau kabur sekarang waktunya. Bradley yang sudah cukup trauma dengan kehidupan di suku itu langsung setuju. Namun, aksinya terendus oleh salah satu anggota suku yang langsung melapor ke kelompoknya. Pengejaran pun terjadi dan Bradley langsung lari cepat secepat mungkin seperti pelari maraton dadakan. Sayangnya ia akhirnya tertangkap. Tapi Bradley melawan dan berhasil menghabisi salah satu pengejarnya. Saat pertarungan berakhir, helikopter yang tadi melintas kembali muncul. Tapi Bradley yang sudah kelelahan pingsan di tepi sungai. Ketika sadar, ia sudah dikelilingi oleh penduduk suku itu. Kepala suku memutuskan untuk tidak membunuhnya, melainkan menjadikannya pengganti pejuang yang telah ia habisi. Sebagai calon pemimpin, Bradley harus melewati serangkaian ujian. Salah satunya adalah makan otak monyet. Dengan enggan, Bradley memakannya dan sejak itu ia resmi menjadi pemimpin barisan pejuang suku. Hidup Bradley mulai berubah. Tidak ada lagi kerja paksa dan ia bebas melakukan apa saja. Saat seorang anak kecil di desa jatuh sakit, Bradley membantu menyelamatkannya dengan pengetahuan medis modern. Ini membuat kepala suku semakin menyukainya meski dukun desa mulai terlihat tidak senang dengan keberadaan Bradley. Beberapa hari kemudian, kepala suku mengadakan sayembara. Tujuannya mencari pejuang terbaik untuk memperistri Maraya, si putri cantik desa. Dan siapa yang berhasil mencuri hati Maraya? Tentu saja Bradley, si manusia ikan yang sekarang sudah resmi jadi warga lokal. Bradley dan Maraya menikah, dan keduanya tampak sangat bahagia. Saking bahagianya, mereka bercocok tanam di semak belukar. Dan bukan bercocok tanam biasa, tapi bercocok tanam yang bikin pohon cinta mereka tumbuh subur di mana-mana. Maraya bahkan mulai belajar bahasa Inggris agar bisa ngobrol lancar dengan suaminya. Singkat cerita, Maraya akhirnya hamil, dan Bradley super senang. Mereka merayakan kabar gembira ini, tapi tiba-tiba Maraya mulai merasa pusing dan penglihatannya terganggu. Pengasuh Maraya bilang, tenang aja, ini wajar kok, kan lagi hamil. Namun tanda-tanda ini sepertinya lebih serius dari yang mereka kira. Waktu terus berlalu, dan Bradley semakin terbiasa dengan hidup barunya di desa, sampai dia hampir lupa kalau dulu dia berasal dari London. Tapi suatu hari, kebahagiaan mereka terganggu. Suku Kukuru menyerang desa. Bradley bersiap untuk bertarung, tetapi saat itu Maraya mengungkapkan kalau dia mulai tidak melihat sama sekali. Bradley langsung punya ide cemerlang. Dia ingin membawa Maraya ke kota untuk mendapatkan pengobatan yang layak. Diam-diam dengan bantuan pengasuh Maraya, Bradley membawa istrinya pergi menggunakan sampan. Namun, usaha mereka terendus oleh para pejuang desa. Dan malangnya, pengasuh Maraya dihukum berat. Tangannya dipotong karena melanggar aturan desa yang melarang siapapun pergi keluar. Bradley dan Maraya berhasil melaju cukup jauh sebelum akhirnya tertangkap dan dipaksa kembali ke desa. Bradley hanya bisa pasrah sementara Maraya semakin lemah karena kondisi kesehatannya makin memburuk. Tiba saatnya Maraya melahirkan. Di tengah kebahagiaan menanti bayi mereka, suku Kukuru menyerang desa lagi dengan brutal, membakar rumah-rumah penduduk. Dalam kekacauan itu, Bradley berusaha keras melindungi Maraya dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Di pengungsian, Maraya berhasil melahirkan seorang bayi yang sehat. Namun, kondisinya semakin kritis. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Maraya meminta untuk disatukan dengan Bradley untuk selamanya.
Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, Mariah menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan Bradley dan bayi mereka. Kesedihan mendalam menyelimuti Bradley. Dalam keheningan, ia menyalahkan aturan desa yang membuatnya tak bisa membawa istrinya ke kota lebih awal. Namun ia juga sadar, hidup terus berjalan. Mungkin ini adalah bagian dari takdir yang Tuhan tetapkan kepadanya. Bradley memutuskan untuk tetap tinggal di desa. Ia merawat anaknya dengan penuh kasih sayang, sembari membangun kembali desa yang telah porak-poranda akibat serangan. Dengan tekad dan harapan baru, ia menerima nasibnya, menjalani hidup sebagai bagian dari suku yang kini menjadi keluarganya. Dan begitulah, film pun berakhir dengan sebuah pesan mendalam. Kehidupan tak selalu berjalan sesuai rencana, tapi selalu ada kekuatan untuk terus maju. Terima kasih. Wassalamualaikum.